قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله أيضا في آيات أخرى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dan ta'lim yang sama insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur yang tak terhingga kembali sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Qala hadzal mu'alliful kitab rahimahullah nafa'ana wa bi'aunihi wa ammadana min darihi amin ya rabbal alamin. Wa idh yadfa'u lan bakal ngangkat Ibrahim sapa kanjeng Nabi Ibrahim qawaida ing pirang-pirang pondasi minal baiti saking Baitullah wa Ismail lan kanjeng Nabi Ismail. Rabbana pangeran kita taqabbal minna muga narima Gusti minna saking kita aina ana ing bangunan kita baitika Baitullah Gusti innaka satuna Gusti anta Gusti sami'u iku kang maha ngrungu li doaina kadue pirang-pirang doa kita ali tur kang maha uminya biniatina kalawan pirang niat kita fi jami amalina ing dalam sakabeh amal-amal. Hadirin jamaah, ibadah itu ada tiga macam. Ada ibadah badani, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah dan maliyah. Saya ulangi, ibadah itu ada tiga alternatif. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah dan maliyah. Lalu apa pengertian ibadah badaniyah? Ibadah fisik, ibadah badan kita, sholat. Sholat itu ada rukunnya, ada sujudnya, ada iktidalnya, ada tumaninahnya, ada duduk di antara dua sujud. Itu namanya ibadah badaniyah. Satu. Yang kedua, ada ibadah maliyah, ibadah yang wajib ditunaikan
dikeluarkan hartanya bagi orang-orang yang mampu, yang lebih daripada cukup kehidupannya, maka mereka diwajibkan oleh Allah khudh min amwalihim, ambil sebagian harta mereka, itu yang disebut zakatul mal. Ada zakat fitrah, ada zakat tijarah, ada zakat mal. Mal artinya harta. Barangkali kita punya simpenan 200 juta 1 tahun tidak digunakan, maka duit yang 200 juta itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maaf, 1 juta 2.500, 100 juta jadi berapa? Tinggal ngalihin aja. Nah, itu namanya ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Lalu apa yang sunnah ibadah maliyah? Sedekah dengan duit, baik itu besar ataupun kecil. Nah, itu namanya maliyah. 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta, 2. Yang ketiga, ada soal ibadah badannya, muamalnya. Ada ibadah fisik, tenaga, juga dengan duit. Ibadah apa itu? Ibadah haji. Sekarang tahun ini diutamakan lansia-lansia, orang-orang yang sudah lanjut usia. Khawatir pemerintah tidak kebagian umur hendak berangkat innalillahi wa inna ilaihi. Kalau sudah ada yang meninggal dunia. Nah, itu namanya ibadah badannya dan duitnya wajib keluar karena ongkos. Badannya harus fit. Kenapa? Karena kalau badannya sakit tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, tidak bisa melempar umroh, juga tidak bisa wukuf. Maka diperlukan dua-duanya, fisiknya, tenaga yang harus fit, duitnya wajib keluar. Karena ongkos haji berapa? Dulu tahun 2010 saya diongkosin sama Yai 70 juta itu plus. Sekarang plusnya jadi berapa? 200 juta plus jadi berapa? Ada orang di plus kan? Masya Allah, ibadah aja susah. Sekarang setor 15 tahun yang akan datang baru berangkat. Sekarang setor 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Itu ibadah. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Nah, susah. Jadi sekarang yang punya duit ataupun yang pas-pasan tetap kedua orang itu tidak bisa mendahulukan, gitu. Sekalipun disosok tidak bisa, tetap harus berurutan tahun demi tahun itu, Masya Allah. Hadirin yang sama berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam diinstruksikan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, bukan merenovasi tapi membangun. Kalau membangun berarti dari dasar. Pada masa kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam Ka'bah tidak ada, Mekah pun tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ketika di masa kehidupan Nabi Nuh alaihissalam diberikan musibah yang terbesar oleh Allah, itulah banjir bandang. Bukan bandang lagi, lancarnya bandang. Kenapa? Karena di Masjid sampai Maghrib itu banjir termasuk kota Mekah Al-Mukarramah karena imbasnya banjir Nabi Nuh alaihissalam sampai Ka'bah tertutup pasir dengan tanah, tidak berwujud lagi dan tidak berdiri lagi. Ini sejarah namanya.
Nah, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam bingung mencari lokasi Ka'bah itu di mana letaknya. Enggak mudah bangun Ka'bah itu, masya Allah. Nabi Ibrahim bilang hari demi hari, malam demi malam, nyari di mana lokasi itu Ka'bah. Ternyata Allah dalam satu riwayat menurunkan malaikat Jibril untuk memberikan petunjuk terhadap Nabi Ibrahim lokasi Ka'bah itu. Ternyata di bawah jurang. Nah, kalau kita lihat sekarang nggak ada jurang, adanya hotel, kanan kiri depan belakang masjid hotel semua. Jadi kalau kita dalam di pinggir masjid kan kelihatan yang kelihatan hotel-hotelnya. Apalagi tower Zamzam yang ada jamnya paling tinggi. Hadirin yang sama berbahagia, ternyata fondasi Ka'bahnya pun itu terhempas dengan banjirnya Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim jauh masanya, makanya hilang itu Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bana Baitullah, membangun Baitullah dengan siapa? Apa gotong royong? Minal Bait wa Ismail. Nabi Ibrahim itu berdua dengan putra tercintanya, tidak lain adalah Nabi Ismail alaihi salam. Kira-kira Pak Haji yang pernah umroh itu Ka'bah lebarnya berapa, tingginya berapa? Ada 7 meter tinggi. Tinggi itu Ka'bah. Lalu apa bahan bangunan Ka'bah itu? Seperti masjid yang kita duduk ini, apa semen 3 roda? Belum ada zaman Nabi Ibrahim. Apa semen kujang? Belum ada. Apa semen padang? Belum ada. Masya Allah, susah itu. Lalu dalam kitab tafsir ini ada 5 bukit, 5 gunung yang bahan bangunan Ka'bah yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertama, min turi Sainah. Jadi ngambil bahan bangunan tanah liat itu dari bukit Turi Sainah. Kira-kira gunung Turi Sainah tahu kita di mana ada? Ada yang tahu nggak? Saya juga tahu. Diambil ya oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada 5 gunung yang diambil tanah liatnya untuk menempelkan batu-batu yang sampai saat ini berdiri kokoh Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim itu pakai tangga. Tangganya bukan seperti bambu atau kayu. Tangga yang digunakan oleh beliau Nabi Ibrahim batu minal jannah, dari surga. Makanya ada ayat fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maqam itu artinya batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah Baitullah. Batu itu kalau diinjak diam, jadi nggak turun. Coba kalau kita injak batu jangan pakai penyangga, jangan berat benar. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah di antara batu dia Nabi Ibrahim berdiri, ayo subhanallah. Makanya Nabi yang punya ulul azmi, yang punya kelebihan berjuangnya itu ada 4 Nabi. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua Nabi Isa alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi kita Muhammad. Ada berapa? Ada 4 Nabi yang punya gelar ulul azmi. Pertama Nabi kita Muhammad, kedua Nabi Isa alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi itulah Nabi yang punya gelar ulul azmi, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
terus hari demi hari membangun Ka'bah. Nabi Ismail numpuk batu mainan, kalau bahasa kita karena masih kecil, batu ditumpukin. Ada kan yang melingkar di Ka'bah, di sudut Ka'bah yang melingkar begitu. Itu mainan Ismail dulu. Karena anak kecil tumpuk batu. Karena sekalipun dia kecil akan menjadi nabi dan rasul, tetap jadi sejarah, diabadikan oleh Allah sampai saat ini. Namanya Hijr Hijr itu artinya batu. Ismail dulu ditumpuk-tumpuk oleh Nabi Ismail, dan manusia berebut ingin sholat di Hijr Ismail. Triknya, kalau kita 5 orang pegangan tangan, jagain orang-orang muda, teman kita sudah sholat ke depan kita, nanti beres begitu lagi. Kalau begitu nggak bisa sholat di Hijr Ismail. Kenapa? Itu mau gede, kita mau kecil, kolayok, ngelotok kita. Berarti itu. Jadi tangan pegangan bisa begini, 5 orang, baru satu-satu gantian 5 keluar lagi gitu. Seperti itu, Masya Allah. Itulah sejarah Hijr Ismail. Hadirin yang sama berbahagia, setelah makanya batu yang digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan dari surga itu batu. Sampai saat ini itu batu ada. Di mana? Lihat di samping Ka'bah ada yang seperti sarang burung. Nah, itulah dalamnya batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada bekas kedua telapak beliau Nabi Ibrahim. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Itu batu meninggalkan dari surga. Sekarang logika, kedua telapak kaki kita menginjak batu, kira-kira itu batu nolak apa enggak? Jawab. Kita menginjak batu itu kan keras, benar? Kemudian kedua telapak kaki kita kan empuk, itu batu bisa nolak enggak? Enggak bisa. Tetapi itu batu ke bawah. Kenapa? Karena saking lamanya itu batu diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, naik turun naik, sehingga sampai saat ini ada bekasnya. Satu, yang kedua, benda surga itulah Hajar Aswad. Nah, setelah sempurna Nabi Ibrahim, wa anzala Jibril, kedua kali Jibril turun membawa Hajarul Abyad min yaqutatal jannah. Hajar itu batu, Abyad itu maknanya putih bersih. Dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk ditempelkan di salah satu sudut Ka'bah Baitullah. Sekarang ganti namanya, bukan Hajarul Abyad tapi Hajarul Aswad. Aswad itu maknanya ireng, hitam. Kenapa? Kan asal dari surga itu putih bersih. Kenapa jadi? Dalam satu riwayat, di zaman umat jahiliyah, orang-orang jahiliyah, itu warga-warga yang sedang menstruasi, yang sedang menghead, yang sedang head, nyium Hajar Aswad. Warga yang sedang melakukan kotor, tidak boleh disentuh oleh sang suaminya, tidak boleh sholat, tidak boleh wudhu. Kenapa? Karena keadaan wadon itu sedang keadaan kotor. Nah, mereka mencium Hajar Aswad, dari putih menjadi coklat menjadi hitam. Kenapa? Tanda-tanda dosa itu hitam kotor. Sampai saat ini itu Hajar Abyad diganti namanya menjadi Hajar Aswad. Jadi berubah itu warna
dan kotor, karena wanita kotor banyak mencium hajar aswad itu. Kalau kita ngaji begini kan tahu benar, alhamdulillah. Hadirin yang sama berbahagia dua. Yang ketiga, benda surga yang sudah ada di dunia termasuk ma'u Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sumber mata airnya min jannatil firdaus, dari surga firdaus. Bahwasanya sebuah keyakinan untuk kita manusia surga itu ada. Benar? Kenapa? Bendanya sudah ada di dunia. Lalu kenapa air Zam-Zam itu kan air surga? Mestinya nikmatnya 99. Airnya air surga. Kenapa kalau kita minum air Zam-Zam seperti air putih? Benar saja. Enggak seperti air susu. Enggak. Barangkali seperti teh manis, enggak, biasa saja. Itu artinya Allah Maha Adil. Andai kata nikmat surga Allah turunkan ke dunia, fitnatan linnas akan menjadi fitnah bagi manusia. Semua mungkin jutaan manusia ingin menikmati air Zam-Zam karena nikmatnya 99. Bisa saling membunuh, bisa perang. Kenapa? Gara-gara nikmat yang 99 air surga. Makanya Allah jadikan air Zam-Zam itu nikmatnya nikmat dunia. Paham tidak? Jadi bukan nikmat surga. Makanya ada yang bertanya, dia ini kan air surga kok malah nggak enak? Ya gitu kok. Lebih enak air aqua, lebih enak air susu. Makanya saya jawab, Allah itu Maha Adil. Kalau jadikan nikmat surga di dunia itu jadi peperangan di manusia gara-gara air Zam-Zam. Tetapi jangan lupa Zam-Zam syifa. Air Zam-Zam itu mengandung obat. Bahkan ada 40 obat di dalam kalmahnya air Zam-Zam itu. Ketika Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, setelah 7 balik, maka dari tendangan salah satu kaki bayi yang bernama Ismail alaihissalam keluar air, muncrat terbunuh. Bahasa muncrat bahasa mana? Kalau bahasa kita apa? Mancur. Kalau bahasa Sunda muncrat terbunuh, apa itu artinya? Mancur. Nah maka dihentikan oleh Siti Hajar Zam-Zam. Artinya kecil air, stok air jangan gede-gede, takut kebanjiran ini bukan. Sampai saat ini terkenal namanya air Zam-Zam. Hadirin yang sama berbahagia. 3. Yang kelima itu tongkat Nabi Musa alaihissalam yang merupakan mukjizat dari Allah. Itu kayunya minal jannah, dari surga. Jadi ada 4. Kalau tidak salah, 1 batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim yang sekarang di samping Ka'bah, yang kedua Hajarul Aswad, yang ketiga ma'u Zam-Zam, yang keempat tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa itu benda-benda surga. Insya Allah nanti kita bareng-bareng ke sana. Amin. Kemana ke sana? Ke surga. Mudah-mudahan bawa amal kita. Wa idh yarfa'u Ibrahim qa'idan minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Setelah sempurna Nabi Ibrahim membangun meletakkan Hajarul Aswad, maka kata Nabi Ibrahim, panggil manusia dari seluruh penjuru dunia untuk datang melaksanakan ibadah haji. Naik Nabi Ibrahim sohada
Kalau su'ada wazannya fa'al. Kalau su'ida wazannya fa'ila, yaf'ilu, fi'lan. Gitu. Itu ilmu nahwu. Nasara yazuru nasra. Su'ada Nabi naik ila Jabalil Qubais. Kata Allah Ibrahim, kau naik ke Jabal Qubais, padahal maknanya Qubais. Orang Arab bahasanya Qubais. Kalau kita jalan ke Tanjung Priok ada Gubah, ada kan? Gubah Al-Hadad. Begitu kita masuk ada menaranya Gubah Al-Hadad. Padahal lafaz Arabnya Gubah Al-Hadad. Termasuk bukit itu bukit Qubais, bukan Gubes. Karena Arab lisannya Qubais. Ya, Maqadir asalnya Maqadir. Jadi lagi benar membantu seperti itu. Beda lisan dengan kita. Hadirin yang sama berbahagia. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Itu panggilan Nabi Ibrahim untuk seluruh manusia minal masrik ilal maghrib supaya datang menginjakkan kaki-kakinya ke Baitullah. Sampai saat ini manusia dari seluruh penjuru dunia datang menunaikan perintah Allah, melaksanakan panggilan Nabi Ibrahim alaihi. Kita kan jauh antar panggilan Nabi Ibrahim dengan kita umat Nabi Muhammad. Ternyata yang dipanggil itu oleh Nabi Ibrahim ruhnya, karena alam itu ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Saya ulangi, ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam. Kita sudah melalui pertama alam ruh, sudah lewat. Alam rahim 9 bulan sudah lewat. Sekarang sedang berada di alam dunia. Dari alam dunia kita akan berangkat ke alam, bukan akhirat, masya Allah, ke alam barzakh dulu. Kapan berangkat kita? Nunggu panggilan Allah. Mudah-mudahan kita berangkat dulu ke Mekah ini, melaksanakan panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manggil tuh, semua ruh dipanggil oleh Nabi Ibrahim finnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Sekarang negara tetangga jalan kaki, benar? Kalau kita dari Indonesia naik kapal udara, dulu orang tua kita naik kapal laut 7 bulan baru pulang. Tahun sekarang 15 tahun, ya? Masya Allah. 7 bulan baru pulang haji. Kadang-kadang anak udah lupa sama anaknya. Mau seperti itu. Ya, sekarang makanya dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ada yang jalan kaki, ada naik kapal udara, ada naik kapal laut. Subhanallah, luar biasa. Doa Nabi Ibrahim dulu berdoa sampai saat ini terijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ruh yang dipanggil diundang oleh Nabi Ibrahim, ada yang menjawab 1 kali, ada yang menjawab 2 kali, ada yang menjawab 3 kali, ada yang menjawab berkali-kali, ada yang tidak menjawab. Kira-kira ruh kita jawab nggak? Jawab. Ruh kita dulu menjawab dan Nabi Ibrahim. Insan yang 1 kali yakin sekalipun dia umpama hidupnya sengsara tetap akan bisa jalan ke Baitullah. Yang 2 kali kalau masuk kali umroh bisa jalan ke Baitullah. Yang 3 kali bisa umroh 2 kali, hajinya 1 kali. Yang berkali-kali membawa haji, dulu haji itu balayallah, jawab terus. Itu orang yang ditugaskan oleh Allah pemerintah kita, orang yang membawa haji. Benar? Tiap tahun
ngeluh dipanggil Nabi Ibrahim dodong kedengaran nggak nyambung itu sampai habis panggilan Nabi Ibrahim. Begini artinya manusia yang tidak menjawab ruhnya sampai meninggal dunia tidak pernah menziarahi kota Mekah dan ada yang begitu. Banyak kan dosakan mereka? Lah, tidak, karena ayatnya manis apa ilaihi sabila. Artinya manis orang yang mampu, yang buat keluarga ditinggalkan ada, buat ongkos juga ada, buat biaya selama 40 hari di sana juga ada. Itu namanya mampu. Gimana kalau jual rumah, berangkat haji pulangnya kontrak? Mampu nggak itu? Mampu apa enggak? Jangan memaksakan diri. Lain kali fullahu nafsan billahus enggak boleh. Tapi pengen haji dijual rumahnya, begitu pulang haji enggak boleh. Itu kurang mampu dan tidak mampu. Nah, jadi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang berkali-kali, ada yang tidak menjawab. Nah, yang tidak menjawab ini sampai meninggal dunia dia tidak bisa memindahkan kedua belah kakinya ke tanah suci. Mudah-mudahan kita menginginkan jawab. Amin. Berapa kali kira-kira? 3 kali, 4 kali. Mudah-mudahan. Ya, karena ada doanya. Itu yang dipanggil yang dibaca dalam wa'adil binnas bil hajjiyatu dalil ma'ala al-qawmiyatina min kulli fajnani. Surat Ahad tadi amanat 77 kali hadiahnya kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim Nabi insya Allah punya ongkos berangkat. Yakin? Insya Allah punya ongkos berangkat. Yang tidak punya ongkos tidak berangkat. Insya Allah. Kenapa? Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang punya Indonesia, Allah yang punya dunia milik Allah. Minta sama yang punya. Bisa. Itulah yang wa'atim finnas yang bukan dijala wa'ala kulli dhamiriyatina min kulli fajina. Amalnya berapa kali dulu? Nidayah saya. Ya, saya 1 bulan itu bisa 2 kali berangkat umroh. Ya, yang 1 kalinya haji. Alhamdulillah. Makanya ada riwayat ini ada Pak Haji dan Ibu Haji karena haji itu satu kali wajibnya seumur hidup, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Ada Pak Haji dan Ibu Haji yang hendak berangkat haji ke-3 kalinya. Nah, pas Ibu Hajinya ini yang hendak berangkat itu nyidam. Biasa kalau nyirama kadang-kadang pengen yang aneh-aneh. Nah, ini nggak apa-apa. Tengah malam pengen rujak, mana nyarinya? Susah. Nah, ternyata Ibu Haji itu lagi nyidam pengen yang tercium oleh kedua lubang hidungnya Ibu Haji. Apa yang tercium? Pengen panggang daging karena hasilnya wangi. Kata Bu Haji, kayaknya kamu tidak. Kalau saya makan panggang daging, cari deh, beli ya. Dulu belum banyak tukang sate sekarang ini lah. Jadi dulu kan rumahnya jarang-jarang, ya. Kadang-kadang 10 meter ada lagi, ya. 1 kilo ada lagi. Dicarilah oleh haji itu. Ternyata setelah ketemu itu buku beliau dan daging yang dipanggang itu bangke cuma belum bau. Ibarat 1 jam meninggal dunia, 1 jam mati langsung dipanggang. Berarti najis karena itu bangke. Nah, kata orang yang termiskin, Pak Haji, makanan inilah daging yang saya konsumsi dengan keluarga. Karena kami orang yang termiskin di kampung ini, bagi Pak Haji haram. Kenapa? Karena ini daging bangke. Maaf Pak Haji, bukan saya pelit. Gitu. Jadi dikasih enggak. Pulanglah Pak Haji. Bilang sama Bu Haji istrinya, Bu, ternyata yang ibu pengenin itu panggang dagingnya daging bangkai himar. Dan
makanya dia makannya daging bangkai karena tidak ada makanan lain. Masya Allah, kita mengalami mengenai ada di rumah beli warteg, ada warteg beli, ada beli makanan lagi. Hadirin yang sama berbahagia, kata ibu haji yang mulia hatinya Bang Haji, daripada kita berangkat haji ketiga kalinya mendingan ongkos berdua kita kasih orang miskin. Hebatnya, hebatnya dia. Kenapa? Ibadah haji sunnahnya kecil pahalanya, tetapi membantu orang yang miskin lebih wajib dan besar pahalanya. Jadi besar pahala membantu orang miskin ketika berangkat haji kedua atau ketiga kalinya. Akhirnya ongkos dua orang diberikan kepada orang miskin. Alhamdulillah. Sekarang berapa sekarang? Kalau 50 juta dua orang 100, bisa bikin rumah. Seperti itu. Jadi maaf kalau barangkali bapak saudara lebih daripada cukup dia berangkat dua kali dengan cari tuh orang miskin karena ada uang kaget, benar? Pernah lihat ya? Nah, sudah dengan kasih mata, masya Allah, suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya kerja, suaminya hasilnya 30, istrinya cuma 20 per hari, anaknya 5.000. Jadi per hari itu hanya 50.000, sedangkan anaknya sekolah. Netes air mata, begitu lihat rumahnya bubuk, ya tikus masuk, ular juga masuk. Itu yang mahal, yang wajib dibantu oleh orang-orang kaya. Takut itu. Sudah lihat nggak? Saya lihat, masya Allah, sampai netes air mata. Banyak artinya kehidupan masyarakat yang masih begitu. Tetapi tikus-tikus berdasi enak-enak, benar? Maling lebih saudaranya, ya, masya Allah. Hadirin yang sama berbahagia, kita lanjutkan. Nah, setelah memanggil semua manusia Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sempurnalah pembangunan Ka'bah itu. Beliau pun berdoa kepada Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami, jika bangunan yang kami bangun, baik Allah, terima ya Allah, dan abadikan bangunan ini sampai akhir zaman. Berapa ribu tahun dari zaman Nabi Ibrahim sampai saat ini itu Ka'bah berdiri kokoh. Barangkali sempat, barangkali miring, ada kan? Ka'bah tidak ada. Itulah Baitullah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira berapa ribu tahun? Dari zaman pembangunan Nabi Ibrahim sampai saat ini itu Ka'bah berdiri kokoh. Barangkali ada Ka'bah miring, ada kan? Sampai-sampai burung kalau terbang nggak begini, nggak berangkat. Jadi di sampingnya begini, lihat, nggak begini, nggak menyeberang atas kapal. Subhanallah. Kenapa? Itulah pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bait Allah itu bukan makna rumah Allah. Masalah punya rumah. Masalah punya rumah. Artinya Bait itu sentralisasi manusia menyembah Allah lewat Ka'bah. Bila usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kalau kita kiblat, ya, arah. Nanti kalau kita sudah di depan Ka'bah, jangan kiblat lagi, ganti usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal Ka'bah, karena kita menghadap Ka'bah. Ini di Ka'bah kiblat mulu, kiblat dari sini. Indonesia, Malaysia kiblat. Nanti kalau sudah menghadapkan Ka'bah, baik itu kita sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan, tetap mustaqbilan Ka'bah, karena Ka'bah ada di hadapan kita. Kita memandang Ka'bah, tidak baca apa-apa, ya, ibadah dapat nilai mahal dari Allah. Jangan lihat ini gambar, lihat aslinya. Jadi umpamanya daripada kita melakukan dengan lihat Ka'bah ini, itu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang Ka'bah saja ibadah, apalagi tawafnya, baik wajib atau
itu tidak ada lain balasannya minal jannah kecuali surga. Mudah-mudahan kita ada di surga. Mampu melaksanakan ibadah. Ini jawaban